Halo, perkenalkan nama saya Baik Siska Rayunovani. Saya seorang mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang konteks bisnis dalam suatu budaya. Kira-kira apa sih itu konteks bisnis dalam suatu budaya? Oke, untuk menuju ke pembahasan konteks bisnis dalam budaya, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu budaya dan juga bisnis. Budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang dimana berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa yang nantinya akan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Oke, komunikasi adalah salah satu aktivitas yang tidak bisa kita hindari di kehidupan sehari-hari. Begitupun juga di dalam dunia bisnis. Dunia bisnis, kita juga bisa berbisnis dan juga berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Tetapi banyak sekali hambatan yang harus kita lalui. Maka dari itu, pentingnya kita untuk mempelajari apa sih itu komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya dalam konteks bisnis ialah komunikasi yang digunakan di dunia bisnis, baik verbal maupun non-verbal, dan juga memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Lantas bagaimana sih konteks bisnis dalam budaya di masa pandemi saat ini? Jadi masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu masa yang bisa dibilang berbeda dari masa-masa sebelumnya, ya. Dimana berbisnis juga di sini memiliki standarisasinya masing-masing. Nah, biasanya para pelaku bisnis ini melakukan ekspansi keluar daerah, wilayah, ataupun negara untuk memeriksa suatu produk, untuk bernegosiasi dan lain sebagainya secara tatap muka. Tetapi di masa pandemi COVID-19 kita harus yang namanya di rumah aja, itu peraturannya untuk di rumah aja, bekerja dari rumah. Lalu bagaimana sih bisnisnya di masa pandemi saat ini? Konteks bisnis dalam budaya di masa pandemi ini masih bisa digunakan kok. Dan Siska akan mengambil satu contoh, yakni online shop ataupun marketplace yang ada di pasar online. Ada banyak sekali, ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya online shop ini sudah ada sejak tahun 1980-an dan kemudian berkembang di tahun 1994 di seluruh dunia dan semakin meningkat perkembangannya sangat drastis di tahun 2000-an. Tapi saat ini sudah banyak sekali yang bisa kita temui ya seperti Siska bilang tadi, ada Shopee, Tokped, dan lain sebagainya. Nah, memang di masa pandemi saat ini salah satu cara yang bisa dilakukan dari orang-orang maupun para pelaku bisnis yang biasanya itu melakukan bisnis ekspansi keluar wilayah, daerah, ataupun negara bisa dilakukan secara online saja, ataupun itu bisa menggunakan sosial media yang ada seperti Zoom, WA, Google Meet, dan lain sebagainya bisa kita manfaatkan. Nah, apabila ada urusan bisnis yang sangat mendesak, jadi biasanya sih para pelaku wisata itu langsung bertatap muka secara langsung ya dengan seseorang atau para pelaku bisnis lainnya. Tetapi di masa pandemi saat ini, Anda juga bisa menggunakan online ataupun daring. Apabila diharuskan untuk bertemu, ada beberapa protokol yang harus dijalani, yaitu protokol standar kesehatan COVID-19 sendiri. Ya, caranya pertama, jika Anda mau keluar rumah itu bisa menggunakan masker mulai dari sekarang, yang biasanya tidak pernah mencuci tangan sehabis salaman atau bersentuhan kepada para pelaku bisnis lainnya, itu sekarang harus rutin bercuci tangan dan juga membawa hand sanitizer kemana-mana. Dan yang paling penting adalah menjaga jarak physical distancing. Ya, lebih baiknya sih kalau kita bisa berbisnis dengan online ataupun daring kepada para pelaku bisnis lainnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah konteks bisnis dalam budaya di masa pandemi ini masih bisa kok dilakukan, yaitu dengan cara yang tadi Siska sudah bilang, untuk mematuhi standar protokol kesehatan yang ada dan tetap menjaga jarak. Oke, kalau begitu sekian dulu video kali ini. Siska mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata di dalam video ini. Bye-bye.